adik-adik sekolah minggu, kelas besar dan remaja di KPS Resort Cililitan. Bertemu lagi dengan kakak dalam ibadah online pada hari ini. Yang melayani untuk kelas besar dan remaja adalah kakak-kakak dari guru-guru sekolah minggu GKPS Cililitan. Perkenalkan dulu ya, yang melayani hari ini kakak sendiri Beni Mandria Boru Purba, dan di sebelah kanan saya ada Kaira Boru Purba, sebelah kiri saya Karini Boru Pasar Ibu, dan pemusik kita adalah Sela Boru Dawani. Nanti yang melayani membawakan firman Tuhan Kak Mike, dan yang aktivitas adalah Bang Freddy. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur Tuhan terus mendukung dan memelihara kita. Walaupun kita masih terus beribadah di rumah, tetapi kita tetap memelihara sukacita kita karena kita sudah masuk pada Advent yang pertama pada hari ini. Dalam sukacita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita angkatkan pujian Singing Glory, Praise the Lord. Masa persiapan untuk menyambut hari Natal. Kita akan menyalakan satu lilin Advent pada hari ini. Kita angkatkan pujian satu lilin. Kami nyalakan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin.
Ampunilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan masuk kepada Dasatita pada hari ini. Mari kita sambut Dasatita dengan bernyanyi dari Haleluya 115 bait 1 dan 3. Sadoka ho itanohon papitor uhurmin. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Ulangan 5 ayat 2 sampai 3. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Dasatita yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Artinya ialah kita harus takut kepada Allah serta mengasihi. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan melakukan penyembahan, memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun. Sebab semua itu tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 bait yang pertama. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku. Yesus,
Shalom adik-adik sekolah minggu, kelas besar, kelas remaja, GKPS Resort Cililitan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih dianugerahkan kesempatan untuk boleh bersekutu dengan saudara seiman, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa yang baik, kami memohon belas kasih-Mu, kami memohon hikmat dan pengertian yang daripadamu, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi dan memampukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, kakak punya satu pertanyaan. Apakah ada di antara adik-adik yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini pernah dijanjikan oleh orang tua sebuah hadiah jikalau adik-adik berhasil mencapai sebuah persyaratan tertentu? Misalnya, apakah ada di antara adik-adik yang pernah dijanjikan mendapatkan handphone baru jikalau adik-adik berhasil masuk ke SMP favorit, SMP negeri yang adik dan orang tua harapkan? Atau mungkin di antara adik-adik pernah dijanjikan orang tua akan diberikan alat musik baru, sepatu baru, mainan baru, jikalau adik-adik mendapatkan prestasi, misalnya 10 besar. Kakak yakin ada di antara adik-adik yang pernah dijanjikan seperti itu. Lalu setelah mendengar janji dari orang tua adik-adik, apa yang adik-adik rasakan? Pada umumnya, kita akan jadi jauh lebih semangat. Kita menjadi berkali-kali lipat usahanya. Karena kita ingin sekali mendapatkan apa yang dijanjikan. Kalau adik-adik sebelumnya bermalas-malasan belajar, mungkin hanya belajar untuk mengerjakan tugas, kemudian adik-adik berubah total. Adik-adik menjadi rajin belajar, menghabiskan 2-3 jam sehari untuk hanya belajar di luar mengerjakan PR. Mungkin, kenapa adik-adik kakak menyampaikan pertanyaan ini di awal firman Tuhan kita? Karena firman Tuhan yang akan kita baca bukan saja sebuah janji dari manusia, dalam hal ini orang tua, tetapi kita mau membaca adik-adik sebuah janji dari Allah pencipta langit dan bumi kepada umatnya. Kalau orang tua kita saja berjuang dan selalu berupaya menepati janjinya, Tuhan kita pasti sama. Tuhan kita selalu menepati janjinya. Kita membaca adik-adik firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sekali lagi, Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kakak bacakan untuk adik-adik sekalian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, nats yang baru kita baca adalah nubuatan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang Tuhan kasihi, dan dari mulutnya Tuhan banyak berbicara untuk memberikan bukan hanya peringatan tetapi juga penghiburan kepada umat Israel. Kenapa perlu ada penghiburan?
Adik-adik, nats ini disampaikan ketika bangsa Israel masih berada di pembuangan Babel. Kita tahu karena dosa yang dilakukan umatnya, Allah murka dan mengizinkan bangsanya tercerai-berai dan diperbudak di tanah Babel. Mereka jauh dari kampung halamannya. Kenapa adik-adik janji ini begitu penting? Ketika kita berada di dalam perbudakan, kita berada jauh dari rumah kita, perasaan yang mungkin ada pastinya kerinduan, pergumulan, penderitaan, kesedihan, belum lagi mereka yang harus hidup berjuang dari hari ke hari untuk bertahan hidup di daerah pembuangan. Keadaan itu keadaan yang sulit adik-adik. Jadi ketika ada janji bahwa akan ada pemulihan, akan ada kebaikan yang akan mereka terima, pastilah janji ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan satu semangat baru. Apa yang dijanjikan Allah melalui nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia? Di ayat 14 adik-adik, yang pertama disebutkan sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi nats ini merupakan sebuah penekanan ulang bahwa janji yang sebelumnya Tuhan sudah pernah ucapkan, apa itu? Bahwa tidak selamanya mereka akan ada di pembuangan, kembali diingatkan. Hai umatku, waktunya akan datang segera bahwa aku akan menepati janjiku. Janji mengembalikan mereka ke Yerusalem, membawa mereka pulang. Pastinya janji ini menjadi sebuah kekuatan. Ketika mereka masih di dalam penderitaan, mereka kembali diingatkan ini akan segera berakhir. Ada semangat, ada kepercayaan, ada keinginan untuk kembali bertahan. Bukan hanya itu adik-adik. Nats kita hari ini juga kembali menyebutkan janji yang kedua. Ada di ayat 15. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Bukan hanya mereka dikembalikan ke Yerusalem, disatukan kembali yang sudah sebelumnya tercerai-berai, tetapi Allah menjanjikan ada sebuah pengharapan karena mereka akan punya pemimpin baru. Mereka akan melihat adanya tunas keadilan bagi Daud. Dalam hal ini tunas keadilan bagi Daud kembali ingin merujuk janji akan kehadiran Mesias bagi umatnya. Sang Juru Selamat yang akan membawa keadilan, yang akan menunjukkan dan mengerjakan begitu banyak pemulihan. Seperti yang kita ketahui, Mesias sebagai Juru Selamat datang untuk menebus dosa manusia, mengembalikan hubungan Allah dan umatnya yang sudah retak. Itu janji yang kedua yang diingatkan. Dan yang terakhir, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, Yerusalem akan hidup dengan tentram. Jadi bukan hanya mereka dijanjikan akan pulang ke Yerusalem, sang raja damai, Mesias akan datang memimpin dan membawa keadilan, tetapi ada juga pemulihan yang akan mereka terima. Adik-adik, ketika umat Israel sedang di dalam penderitaan yang sangat, mendengar janji ini, pasti ada kekuatan baru, ada pengharapan yang membuat mereka ingin terus bertahan, karena mereka ingin melihat janji itu digenapi. Dan benar adik-adik, kita sebagai umat percaya sudah melihat bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia sudah terjadi melalui
bangsa Israel sudah kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem setelah 70 tahun ada di perbudakan di Babel. Dan Mesias telah lahir. Bukan hanya lahir adik-adik, tetapi sudah hidup, bahkan menyelesaikan misinya di dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan menang mengalahkan maut karena bangkit dari antara orang mati. Janji Tuhan sudah digenapi. Lalu apa yang mau disampaikan? Kalau janji Tuhan sudah digenapi, Tuhan sudah datang, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua? Adik-adik, Tuhan sudah datang, dan Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Ini yang juga menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kita umat percaya. Janji ini juga berlaku bahwa ketika Tuhan datang nanti untuk yang kedua kalinya, akan ada kehidupan baru, akan ada keadilan, ketentraman, kebebasan dari setiap belenggu-belenggu kehidupan. Tidak ada lagi penderitaan. Semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Wow, indah sekali. Dan hari ini kembali melalui perikop yang sudah kita baca, dan firman Tuhan yang berjudul Tuhan akan datang, menjadi kekuatan buat kita semua anak-anak sekolah minggu, kelas besar dan kelas remaja, untuk kembali hidup bersemangat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena janji Tuhan, Tuhan akan datang, itu juga berlaku untuk kita semua sampai pada saat ini. Minggu Advent pertama. Hari ini kita merayakan Minggu Advent pertama. Kenapa disebut Minggu Advent, Kak? Karena minggu ini adalah minggu-minggu kita mempersiapkan diri kita masuk ke dalam penantian akan kehadiran Tuhan. Kalaupun memang Mesias sudah lahir ke dunia ini, tapi melalui Minggu Advent ini adik-adik, kita semua sedang dipersiapkan untuk membuka hati, kembali berefleksi, supaya kita kembali hidup benar, berjuang menantikan Tuhan datang untuk kita yang kedua kalinya. Apa yang harus kita lakukan, Kak, dalam menanti kedatangan Tuhan? Karena kita tahu ketika Tuhan nanti datang, maka kehidupan akan begitu luar biasa indahnya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Maka mari adik-adik, kita yang beriman kepadanya hidup seturut dengan kehendak-Nya. Yang harus kita lakukan dalam menantikan kehadirannya, kita pun harus berjuang melakukan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, keadilan yang dinyatakan dalam diri Yesus haruslah memberikan semangat yang baru dan kerinduan untuk setiap kita, adik-adik dan kakak, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kalau dibilang saksi Kristus adik-adik, itu berarti wajah Kristus harus ada di dalam diri kita. Kelemah lembutan, penuh kasih, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, itu semua juga menjadi perjuangan kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana kita meresponi janji bahwa Tuhan akan datang? Mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk hidup menjadi saksi bagi dunia ini. Saksi Kristus bagi dunia ini. Bagi adik-adik yang saat ini masih bersekolah pastinya, mari hidup benar. Kalaupun saat ini masih online, mari lakukan pembelajaran online dengan baik. Kerjakan tugasmu dengan baik. Mari juga bantu orang tua di rumah. Jangan melawan orang tua.
pergunakan kata-kata yang manis, hidup berdampingan, saling mengasihi dengan adik, dengan kakak. Kenapa? Karena kita semua dipanggil menjadi saksinya Kristus sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Adik-adik, untuk menjadi refleksi kita pada pagi hari ini, berikut kakak akan putarkan sebuah video singkat bagaimana Tuhan merindukan supaya kita semua yang menjadi saksinya tetap setia sampai pada akhirnya. Mari kita saksikan.
Adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik diberkati melalui video tadi? Kakak sangat diberkati. Video tadi kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita menjadi saksinya. Biarlah apapun yang saat ini bisa kita kerjakan karena kita adalah saksinya Tuhan. Kita kerjakan dengan sepenuh hati seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Kita berjuang semaksimal mungkin. Mungkin tidak semudah seperti mengucapkan. Ketika kita mau berjuang, hidup jujur, mungkin banyak sekali tantangannya. Tapi seperti yang tadi dalam video, bagaimana dia tetap memegang salib itu di tengah begitu banyaknya terpaan ujian. Kita juga diminta untuk tetap berpegang pada iman kita. Jangan kita lepaskan, karena Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan akan mendampingi kita. Terus kerjakan adik-adik. Mari terus menjadi saksi dimanapun. Di keluarga, di sekolah, di teman-teman lingkungan pergaulan. Mari jadi anak-anaknya Tuhan yang penuh dengan kasih dan selalu berbagi kasih. Sampai nanti pada akhirnya Tuhan datang dan melihat, wah, aku bersyukur, aku berbahagia karena menemukan adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Cililitan, dan kita semua hidup taat dan setia sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan untuk terus hidup berjuang menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di tengah kelemahan kami, begitu banyaknya tantangan, kami mau terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Untuk itu kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Kami rindu juga Tuhan dapati kami setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan akan janji Tuhan. Tuhan pasti akan datang, sehingga pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu pasti tidak akan sia-sia. Mampukan semua adik-adikku, adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Cililitan ini ya Tuhan, untuk hidup taat, hidup setia kepadamu sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita telah bernyanyi, telah mendengarkan firman. Sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Kita buka Alkitabnya ya. Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, itu adik-adik ayat hafalan kita hari ini dihafalkan ya adik-adik ya, tidak hanya dibaca tapi juga dihafalkan. Terima kasih. 2, 3. Halo adik-adik, sekarang giliran bertemu dengan abang ya. Kita masuk bagian aktivitas. Nah, tadi kita kan udah dengar cerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Oke, nah sekarang di aktivitas ini abang mau ngajak kita, coba kira-kira kita sama-sama tuliskan masing-masing pengalaman kita. Kapan kita merasa pernah Tuhan Yesus sudah menepati janjinya kepada kita? Dan satu lagi, kapan kita pernah dan bagaimana kita pernah menepati janji kita kepada orang lain? Jadi ada dua ya. Bagaimana kita menuliskan cerita tentang bagaimana janji Tuhan Yesus yang telah ditepatin bagi kita menurut kita masing-masing, dan bagaimana kita juga telah menepati janji kita kepada orang lain. Oke, ya masing-masing untuk saat itu ya di dalam 5 kalimat aja deh, gak usah terlalu banyak-banyak, panjang-panjang ya. Nah, terus nanti kirim ya ke email abang ya. Ini ya, ada tertulis di sini, freddy_res@yahoo.com.
Nah, mungkin nanti kita bisa saling berbagi cerita, Abang bisa lihat cerita-cerita kalian juga. Oke, Abang tunggu ya di email Abang ini ya. Siap? Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita persiapkan, biarlah itu boleh kita berikan dengan rasa syukur, dan itu boleh dipakai untuk kerajaan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari pujian "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk janji-Mu yang sudah menguatkan iman percaya kami. Bantulah kami Tuhan untuk boleh hidup setia dan taat sampai pada akhirnya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Mampukanlah kami semua ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.